Dijemput nanti nembaknya bukan di rumahnya, tapi di luar dari rumahnya. Bisa juga di sawah, di tempat-tempat yang sepi gitu. Udah itu geletak, buang. Bapak setuju seandainya ada lagi? Tahun 80-an, tepatnya pada tahun 1983, masyarakat Indonesia dibuat geger dengan ratusan mayat tergeletak di pinggir jalan dengan keadaan tertembak. Mayat tersebut seperti disengaja digeletakkan di pinggir jalan, seolah memberi pesan ke masyarakat agar mereka semua harus tunduk dengan kebijakan pemerintah. Dan siapapun yang berani menyuarakan kasus ini, siap-siap teror yang akan mereka terima. Bukan sembarangan teror yang mereka terima, teror berupa paket berisi kepala manusia yang akan mereka terima. Inilah kisah kelam penembakan misterius atau Petrus. Selamat datang di Dokumentari by Bagus. Tahun 1970 merupakan tahun terberat yang harus dilalui oleh pemerintah Soeharto, di mana pada tahun ini terjadi krisis ekonomi dunia yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini semakin memburuk memasuki tahun 1980. Angka kemiskinan dan pengangguran semakin melonjak dan membuat lonjakan kriminalitas yang signifikan. Kriminalitas seperti premanisme, perampokan, bahkan sampai pembunuhan marak terjadi di kota-kota besar. Dengan banyaknya kejadian tersebut membuat Soeharto resah. Sedangkan pada masa itu, Soeharto sedang gencar-gencarnya terhadap pembangunan dan stabilitas ekonomi. Dengan meningkatnya kriminalitas di lingkungan masyarakat, akhirnya Soeharto turun tangan langsung untuk menyelesaikan keresahan masyarakat tersebut. Soeharto pun mengambil tindakan yang sangat represif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bukan hanya kriminal yang menjadi target Soeharto, tetapi juga kepada siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas politik, termasuk oposisi terhadap pemerintah. Berangkat dari keresahan itu, Soeharto kemudian menggagas Operasi Petrus pada tahun 1982 dan operasi ini dimulai pada tahun 1983 dengan nama resmi Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK, namun masyarakat lebih mengenal sebagai Petrus. Yogyakarta menjadi kota pertama yang dipilih dalam operasi ini, di bawah komando Kodim 0734 Yogyakarta, yaitu Letkol M. Hasbi. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri penampilan seperti preman dan bertato dicap sebagai gali, alias gabungan anak liar, yang akan menjadi target utama pada operasi ini. Mereka akan dieksekusi secara langsung tanpa adanya keputusan pengadilan. Eksekusi setiap orang yang menjadi target pun bervariasi. Ada yang ditembak di bagian kepala atau di dada. Ada yang juga dieksekusi secara dicekik. Dan yang paling brutal, mereka semua yang tertangkap pada operasi ini dikumpulkan menjadi satu dan dibawa ke sebuah goa di tengah hutan. Kemudian mereka dieksekusi secara bersamaan dan mayatnya dibuang ke dalam goa tersebut. Pasca Operasi Pemberantasan Kejahatan OPK, orang-orang yang jadi target OPK itu konon dimasukkan luang ini. Ketika saya datang, sempat memang pernah terjadi bau anyir karena luka tembak atau di bawah kemudian keluar darah, lalu menguap aroma darah manusia. Dengan banyaknya orang yang tertembak dan mayatnya dibuang di pinggir jalan, membuat situasi di kalangan masyarakat menjadi mencekam. Orang-orang yang memiliki tato di badannya lebih memilih menyetrika tato tersebut dibandingkan harus menukar nyawa mereka. Karena dinilai operasi ini sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas, membuat operasi ini diperluas di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Malang, dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti preman dan bertato langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk segera dieksekusi. Daftar hitam tersebut menyimpan data yang sangat spesifik seperti foto target, alamat target, dan jenis kejahatan yang pernah dilakukan oleh target. Dan dalam surat perintah itu pasti ada foto orang yang mau di Petrus. Operasi Petrus ini bukan hanya membungkam para kriminal, namun juga membungkam bagi siapa saja yang berani
mengungkap kebenaran di balik operasi Petrus ini. Teror ini diterima oleh salah satu redaksi surat kabar yang saat itu gencar memberitakan penembakan misterius di kota Malang, yaitu redaksi Harian Suara Indonesia. Koran SI sering memprotes keras penembakan misterius, terutama yang terjadi di Jawa Timur dan kota Malang. Koran ini juga mengangkat suara-suara kritis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah di balik peristiwa penembakan misterius yang sering terjadi di beberapa daerah. Rupanya, sikap kritis redaksi Suara Indonesia membuat pihak-pihak yang merasa tersudut melakukan semacam teror. Pada Rabu dini hari, tanggal 16 November 1984, sekitar jam 3 pagi, kantor redaksi Suara Indonesia dikirim paket berisi potongan kepala manusia dan diletakkan persis di pintu masuk kantor redaksi Suara Indonesia. Tak hanya menerima paket kepala manusia, redaksi SI juga mendapat teror lain, berupa telepon misterius yang diterima redaksi SI yang meneror mental surat kabar ini. Beberapa orang memberikan kesaksian menurut sudut pandang mereka masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa semakin sering operasi Petrus ini dilakukan, semakin sering salah sasaran. Namun pemerintah mengklaim bahwa operasi ini sudah sesuai standar yang sudah disusun secara detail dan terorganisir. Namun praktek di lapangan berkata lain, banyak orang-orang yang menjadi korban salah sasaran pada operasi ini. Korban salah sasaran ini ada yang meninggal dan ada yang selamat. Namun anggapan bahwa adanya korban salah sasaran dibantah langsung oleh seorang yang pernah menjadi eksekutor Petrus. Beliau menegaskan sebelum mengeksekusi target pasti sudah diberikan surat perintah. Surat tersebut berisikan foto target, alamat rumah target, dan jenis kejahatan yang pernah dilakukan oleh target. Jika tidak ada surat perintah, maka mereka tidak berani untuk mengeksekusi, meskipun di depan mata mereka ada orang yang melakukan tindakan kriminal. Kalau nggak jelas, kita juga nggak berani untuk bertindak. Harus jelas, otentik, nama, kejahatan yang dilakukan. Kalau data nggak ada juga, biar semuanya tatoan juga nggak diapa-apain. Data nggak ada. Namun beda lagi cerita yang dipaparkan oleh korban salah sasaran, bahwa praktek salah sasaran ini sering terjadi pada masa itu. Untungnya dia selamat, namun naas, temannya tewas tertembak. Ada beberapa yang tidak pantas disebut sebagai gali atau preman juga dibunuh kok. Itu ada anak yang kerjanya di terminal namanya Alek. Itu sama sekali dia bukan gali, bukan preman. Operasi Petrus ini banyak menuai pro dan kontra terhadap kalangan masyarakat. Ada kubu yang tegas menolak praktek Petrus ini dikarenakan sangat melanggar HAM. Ada pula kubu yang mendukung operasi Petrus ini. Mereka mengatakan dengan adanya Petrus membuat angka kriminalitas benar-benar turun di masyarakat. Mereka merasa aman keluar rumah di jam berapapun, seolah-olah ada pelindung yang selalu menjaga mereka. Kita merasa aman, nyaman, keluar malam pun tidak takut. Bapak setuju seandainya ada lagi? Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah memang sudah hal biasa sampai saat ini. Bagi mereka yang merasa diuntungkan oleh suatu kebijakan, maka mereka akan mendukungnya. Namun, bagi mereka yang dirugikan, pasti akan menentang kebijakan tersebut. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan pada operasi Petrus ini yang dinilai sangat melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Lalu perdebatan mengenai Petrus ini semakin memanas di masyarakat. Banyak yang mengecam kebijakan ini untuk segera dihentikan dan banyak juga yang mendukung kebijakan ini. Dunia internasional juga ikut angkat suara mengenai operasi Petrus ini. Indonesia mendapat surat internasional yang dikirim oleh Amnesty International untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai operasi Petrus ini. Pada akhirnya, Petrus berakhir pada tahun 1985 karena banyak sekali mendapat perdebatan pendapat dan tekanan dari internasional. Begitulah sepenggal kisah kelam Petrus. Menurut teman-teman, dengan keadaan Indonesia saat ini, apakah perlu mengaktifkan kembali Petrus atau cukup menjadi sejarah saja yang kelam dan dipendam dalam-dalam? Gua Bagus, gua izin undur diri. Ciao.